Yang pertama tadi ya, kenapa kemudian masuknya sekarang? Satu kan jelas memang kebutuhannya ada. Mungkin juga ada perannya Pak Prabowo. Karena kita masih ingat beberapa hari yang lalu Pak SBY dan Mas AHY ketemu Pak Prabowo. Gitu ya. Elected President versi hitung cepat lembaga survei. Dan Pak SBY di situ bilang, di sini sekarang komandannya saya nih, Pak Prabowo. Gitu. Kemudian alasan selanjutnya, ini ada hak angket yang sedang digembar-gemborkan. Ya, maka harus solid ini koalisinya. Oke. Makanya kemudian AHY dibikin jadi solid tuh, berada di koalisi Pak Jokowi. Nah, sekarang kerumitannya adalah ini nanti kalau hak angket, ini koalisi Jokowi yang dipakai atau koalisi 02 versus 01 dan 03. Kalaupun itu, maka memang sudah seharusnya Mas AHY ada di kursi menteri. Sisa politik PD Perjuangan terhadap sisa pemerintahan Pak Jokowi sampai Oktober itu sudah pasti berbeda dengan suasana dan nuansa PD Perjuangan sebelum Pilpres. Dan itu terlihat dari statement Ganjar dan elit PD Perjuangan untuk menggulirkan hak angket terkait dengan kecurangan di sepanjang pemilu 2024. Dan sejak saat itu pula, Presiden Jokowi harus mengkalkulasi ulang kekuatan partai pendukung utamanya. Yang sebelumnya memasukkan variabel PD Perjuangan sebagai partai koalisi pemerintahan sampai 2024, tetapi ya harus direkalkulasi. Dan masuknya AHY sebagai menteri itu bagian dari rekalkulasi itu tadi, dengan asumsi PD Perjuangan di sepanjang sisa pemerintahan Pak Jokowi itu makin mengeras sikap. Sepertinya Presiden Jokowi kan tidak mau ketinggalan kereta kan. Jadi sebelum itu terjadi, beliau sudah mengundang makan malam Surya Paloh. Dan dugaan saya dalam waktu dekat makan malam akan dilayangkan oleh Presiden Jokowi untuk menghadirkan Muhaimin Iskandar misalnya. Dan kalau itu yang terjadi, PD Perjuangan akan sendirian untuk menggulirkan hak angket di parlemen. Agus Harimurti Yudhoyono atau dikenal dengan panggilan AHY resmi dilantik menjadi Menteri ATR. AHY mengaku yang terjadi ini serba mendadak. Karena Senin malam, AHY baru mendapatkan telepon dari Mensesnek yang mempertanyakan apakah dirinya berada di Jakarta. Yang kemudian juga menyampaikan bahwa AHY diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada hari Selasa jam 8 pagi dengan agenda yang belum diketahui oleh AHY. Setelah AHY bertemu dengan Presiden Joko Widodo, ternyata AHY diminta untuk bergabung dengan kabinet oleh Presiden Joko Widodo. Sebelum dilantik, AHY terlihat sempat menyambangi kediaman Prabowo Subianto pada Selasa 20 Februari malam. Pertemuan itu diketahui melalui unggahan Instagram resmi dari AHY. AHY menjelaskan dalam Instagramnya, "Sebagai junior sekaligus anggota koalisi Bapak Prabowo, tentu saya perlu melaporkan amanah tersebut pada beliau. Kesolidan koalisi hanya dimungkinkan oleh komunikasi dan koordinasi yang intens dan sangat erat." Begitu tulisnya. AHY juga sudah mendapatkan restu dari sang ayah Susilo Bambang Yudhoyono untuk bergabung di Kabinet Indonesia Maju. AHY resmi dilantik menjadi Menteri ATR pada hari Rabu 21 Februari 2024. Usai dilantik menjadi Menteri ATR, AHY berikan hormat pada Presiden Joko Widodo dan calon Presiden Prabowo Subianto saat AHY disalami dan diberikan ucapan selamat. AHY mengatakan usai dilantik menjadi menteri bahwa ini adalah sebuah tanggung jawab yang akan dijalankan sekuat tenaga, walaupun masa yang akan AHY jalani tidak panjang, kurang lebih 8 bulan. Tapi AHY meyakini berapapun waktu yang dimiliki, kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat dan juga negara. AHY juga menyampaikan bahwa dirinya dan sang ayah, yaitu SBY, sangat bersyukur
karena ini menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan setelah 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan. Ini merupakan langkah baru bagi Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. AHY berharap apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa beliau tidak ragu memberikan tempat pada AHY untuk Kementerian ATR atau BPN. Presiden Joko Widodo juga memberikan pesan-pesan pada AHY untuk mendorong dan segera menyelesaikan segala proyek yang sedang berjalan sebelumnya. Di tengah hiruk-pikuk penantian hasil pemilu yang sedang memanas, pemerintahan Indonesia Maju terus bekerja memperbaiki dan melengkapi kekosongan jajarannya untuk terus membangun bangsa. Demikian informasi hari ini dan nantikan informasi lainnya di video berikutnya.